Bagaimana kalau masalah terbesar yang membuat hidupmu tidak berubah? Bukan karena kamu kurang bekerja keras, tapi karena setiap hari kamu bekerja tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kamu kejar. Kamu ingin sukses, ingin punya banyak uang, ingin hidup lebih baik, tapi semuanya hanya berhenti pada satu kalimat, "Aku ingin." Hampir 90 tahun lalu, Napoleon Hill menulis sebuah gagasan yang kemudian dikenal oleh jutaan orang, Think and Grow Rich. Seolah-olah kalau kamu bisa berpikir seperti orang kaya, suatu hari kamu juga akan menjadi kaya. Tapi benarkah pikiran bisa menghasilkan kekayaan? Jawabannya bisa, tapi bukan dengan cara yang mungkin selama ini kamu bayangkan. Karena pikiran tidak membuat uang muncul secara ajaib. Pikiran mengubah apa yang kamu perhatikan, apa yang berani kamu coba, keputusan yang kamu ambil, dan seberapa lama kamu mampu bertahan ketika hasilnya belum terlihat. Dan ketika gagasan dalam Think and Grow Rich dibedah menggunakan psikologi modern, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekadar berpikir positif. Kita menemukan bagaimana goal setting, self-efficacy, mental contrasting, implementation intention, dan persistence perlahan bisa mengubah perilaku seseorang. Jadi mungkin pertanyaannya bukan, bisakah pikiran membuatmu kaya, tetapi bisakah cara berpikirmu mengubah orang seperti apa yang akan kamu menjadi? Mari kita bedah. Pernah ada satu fase ketika rasanya kamu ingin hidup berubah, tapi tidak benar-benar tahu harus mulai dari mana. Kamu ingin punya lebih banyak uang, ingin hidup lebih tenang, ingin memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, ingin melihat dirimu berada di posisi yang lebih baik daripada sekarang. Tapi ada masalah, keinginan itu hanya tinggal di kepala. Aku ingin sukses, aku ingin kaya, aku ingin hidup lebih baik. Kedengarannya jelas, padahal sebenarnya belum. Karena otak sulit mengejar sesuatu yang tidak memiliki bentuk. Dan mungkin perubahan pertama bukan bekerja lebih keras, bukan bangun lebih pagi, bukan juga memaksa diri menjadi produktif setiap saat. Mungkin perubahan pertama adalah mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya sedang kamu kejar. Keinginan yang kabur hanya menghasilkan gerakan yang kabur. Bayangkan kamu mengatakan, "Aku ingin punya banyak uang." Oke, tapi berapa banyak? Untuk apa? Melalui apa? Kemampuan apa yang perlu dibangun? Apa yang harus berbeda dari kehidupanmu sekarang? Tanpa jawaban itu, kamu bisa sibuk setiap hari, tetapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Dan disinilah psikologi mulai menarik. Ada konsep bernama goal setting. Ketika sebuah tujuan menjadi lebih spesifik, perhatianmu juga mendapatkan arah. Bukan hanya, "Aku ingin sukses," tetapi, "Aku ingin menguasai kemampuan ini. Aku ingin mendapatkan klien pertamaku. Aku ingin meningkatkan pendapatanku sampai angka tertentu." Saat tujuan mulai jelas, otak tidak lagi hanya mempunyai keinginan, ia mempunyai target, dan target mengubah cara kamu melihat dunia. Masalah berikutnya bukan tujuan, tapi keyakinanmu terhadap diri sendiri. Ada tujuan yang sebenarnya kamu inginkan, tapi bahkan sebelum mencoba muncul suara kecil. "Aku nggak cukup pintar, aku terlambat, aku bukan orang seperti mereka. Kayaknya aku nggak akan bisa." Lalu kamu mundur, bukan karena sudah gagal, tapi karena pikiranmu sudah mengalami kegagalan, bahkan sebelum tubuhmu bergerak. Dalam psikologi ada konsep bernama self-efficacy. Bukan keyakinan bahwa semuanya pasti berhasil, bukan berpikir aku pasti kaya. Tetapi keyakinan yang lebih sederhana, aku mungkin belum bisa sekarang, tapi aku bisa belajar melakukan apa yang dibutuhkan. Dan perbedaannya sangat besar. Ketika kamu percaya sebuah kemampuan bisa dipelajari, kesulitan terasa seperti masalah yang harus diselesaikan. Tetapi ketika kamu percaya bahwa kemampuan itu bukan untukmu, kesulitan terasa seperti bukti bahwa kamu memang tidak mampu. Dunia di depanmu sama, yang berbeda adalah interpretasi di dalam kepalamu, dan interpretasi itu bisa menentukan apakah kamu mencoba sekali lagi atau berhenti selamanya. Tapi berpikir positif saja tidak cukup. Kamu mungkin pernah mencoba mengatakan kepada diri sendiri, "Aku akan sukses, aku akan kaya, aku pasti bisa." Dan selama beberapa menit, rasanya menyenangkan, seolah masa depan sudah terlihat. Tapi kemudian besok datang dan kehidupanmu tetap sama.
Karena membayangkan tujuan tidak sama dengan berjalan menuju tujuan. Bahkan terkadang membayangkan keberhasilan terlalu lama bisa membuatmu merasa seolah sudah melakukan sesuatu, padahal belum. Disinilah ada konsep psikologi yang disebut mental contrasting. Bukan hanya membayangkan kehidupan yang kamu inginkan, tetapi juga melihat dengan jujur apa yang berdiri di antara dirimu dan kehidupan itu. Kamu ingin mendapatkan penghasilan lebih besar. Bagus. Apa hambatannya? Mungkin kemampuanmu belum cukup. Mungkin kamu takut menjual. Mungkin kamu selalu menunda. Mungkin kamu terlalu sering berpindah dari satu rencana ke rencana lain. Dan tiba-tiba, mimpimu tidak lagi terlihat seperti sesuatu yang jauh. Ia berubah menjadi serangkaian masalah kecil yang bisa diselesaikan satu persatu. Mungkin kamu tidak butuh lebih banyak motivasi. Kamu butuh kemampuan yang lebih bernilai. Ada satu kenyataan yang terkadang tidak nyaman. Keinginan tidak selalu dibayar. Kerja keras juga tidak selalu dibayar dengan jumlah yang sama. Yang sering dihargai adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dibutuhkan, menyelesaikan masalah, menjual, berkomunikasi, membangun, mengelola, menganalisis, memimpin. Dan mungkin pertanyaan yang selama ini kamu tanyakan kurang tepat, bukan bagaimana aku bisa menghasilkan lebih banyak uang, tetapi apa yang harus bisa kulakukan supaya kemampuan ini bernilai lebih tinggi. Karena pendapatan seringkali mengikuti value, dan value biasanya mengikuti kemampuan. Semakin sulit sebuah masalah, semakin sedikit orang yang mampu menyelesaikannya, semakin besar kemungkinan kemampuan itu dihargai. Jadi mungkin jalan menuju hidup yang berbeda bukan sekadar mengejar uang, tetapi membangun seseorang yang mampu menciptakan lebih banyak nilai. Tapi kamu mungkin sudah tahu, semua ini kamu tahu harus belajar, kamu tahu harus mulai, kamu tahu harus konsisten. Tetapi pengetahuan tidak selalu berubah menjadi tindakan, dan mungkin disinilah sebagian besar rencana hidup mati. Bukan karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena kita terus mengatakan, nanti, besok, kalau sudah ada waktu. Dalam psikologi ada konsep bernama implementation intention. Prinsipnya sederhana, jangan hanya mengatakan aku akan belajar. Tentukan kapan, di mana, dan apa yang akan kamu lakukan. Bukan aku ingin belajar editing, tetapi setiap jam 8 malam setelah makan, aku akan belajar editing selama 30 menit. Bukan aku ingin mulai olahraga, tetapi setiap Senin, Rabu, dan Jumat setelah pulang kerja, aku akan berjalan selama 30 menit. Karena ketika keputusan dibuat sebelumnya, kamu tidak perlu bernegosiasi dengan dirimu setiap kali waktunya tiba. Dan kemudian datang bagian yang paling membosankan, tidak ada musik kemenangan. Tidak ada perubahan besar, tidak ada hasil luar biasa. Hanya hari biasa, lalu hari biasa berikutnya, dan berikutnya. Kamu belajar, hasilnya belum terlihat, kamu mencoba, gagal, memperbaiki, mencoba lagi. Inilah persistence, tapi persistensi bukan berarti menghantam tembok yang sama selamanya. Persistensi yang sehat berarti tujuannya tetap, strateginya bisa berubah. Kalau satu cara tidak bekerja, pelajari alasannya, ubah pendekatannya, ambil feedback, coba lagi. Dan semakin sering kamu melewati proses itu, terjadi sesuatu yang jauh lebih penting daripada motivasi. Kamu mulai membangun bukti. Bukti bahwa kamu bisa belajar, bukti bahwa kamu bisa gagal tanpa berhenti, bukti bahwa sesuatu yang dulu sulit, sekarang mulai terasa biasa. Dan self-efficacy tidak lagi berasal dari kata-kata, aku pasti bisa. Tetapi dari pengalaman, aku pernah kesulitan sebelumnya dan aku berhasil melewatinya. Jadi, apa pikiran benar-benar bisa membuatmu kaya? Tidak secara ajaib. Pikiran tidak membuat uang muncul. Afirmasi tidak menggantikan kemampuan. Visualisasi tidak menggantikan tindakan. Keinginan tidak menjamin hasil. Ada keberuntungan, ada kondisi ekonomi, ada kesempatan, ada lingkungan, ada hal-hal yang memang berada di luar kendalimu. Tetapi pikiran tetap memiliki satu peran yang sangat besar, karena sebelum tindakan ada keputusan, sebelum keputusan ada cara berpikir. Apa yang kamu yakini memengaruhi apa yang berani kamu coba.
Apa yang kamu kejar memengaruhi apa yang kamu perhatikan. Apa yang kamu lakukan berulang kali membangun kemampuanmu. Dan kemampuan itu memengaruhi kesempatan yang suatu hari bisa kamu ambil. Jadi mungkin makna paling masuk akal dari Think and Grow Rich bukan pikirkan kekayaan lalu kekayaan akan datang. Tetapi berpikir dengan jelas, tentukan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Bangun keyakinan bahwa kemampuan bisa dipelajari. Lihat hambatan dengan jujur. Bangun skill yang bernilai. Ubah niat menjadi jadwal. Dan bertahan cukup lama untuk melihat dirimu berubah. Karena satu pikiran mungkin tidak mengubah hidupmu, tetapi satu pikiran bisa mengubah sebuah keputusan. Keputusan bisa berubah menjadi tindakan. Tindakan yang diulang bisa berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk kemampuan, dan kemampuan perlahan bisa mengubah arah hidupmu. Mungkin itu yang sebenarnya dimaksud ketika seseorang berkata, semuanya dimulai dari pikiran. Pada akhirnya, bagaimana memikirkan uang sampai uang datang kepadamu? Mungkin pesan terbaiknya jauh lebih sederhana. Pikiran membentuk keputusan, keputusan membentuk tindakan, tindakan yang diulang membentuk kebiasaan, kebiasaan membangun kemampuan, dan kemampuan perlahan mengubah kemungkinan hidupmu. Jadi setelah video ini selesai, jangan hanya mengatakan aku ingin hidup lebih baik. Tanyakan pada dirimu sendiri, kemampuan apa yang harus mulai kubangun hari ini agar hidupku 5 tahun dari sekarang tidak lagi sama? Kalau satu jawabannya sudah muncul di kepalamu, jangan biarkan ia kembali menjadi sekadar pikiran, mulai dari satu tindakan kecil hari ini. Dan kalau kamu suka membedah buku, kebiasaan, uang, dan kehidupan melalui cara kerja pikiran manusia, subscribe Mindscape Hack US. Karena di sini kita tidak hanya mencari motivasi, kita mencoba memahami psikologi di balik perubahan.